Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alimu ya hakim, ya alimu ya hakim, ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita kupas sebentar lagi, sebentar hikayah yang ke-11 kemarin, bahwa manusia yang satu dengan yang lain itu bisa saling melindungi, yaitu dengan apa? Allah daf'un nasi ba'dhum bi ba'dhin. Allah tidak jadi atau mengurungkan untuk mengadab suatu kaum dikarenakan ada kaum yang lain yang berbuat baik. Sekarang kita masuk di al-hikayah al-thaniyata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi iki iku hikayah, ai hadhil hikayah. Al-hikayatu utawi iki iku hikayah al-thaniyata asyarata kang kaping 12. Hikayah ini adalah hikayah yang ke-12. Handolatu utawi Handolah iku ghasilul malaikati, wong kang didusi malaikat. Handolah adalah pasukan perang perang Uhud yang dimandikan oleh malaikat. Miman iku setengah saking wong akrama kang mulyaake sapa man, akrama kang mulyaake hu ing man sapa Allahu Allah. Miman iku setengah saking wong akrama kang mulyaake hu ing man sapa Allahu Allah. Bisyahadati kelawan syahid yauma Uhudin ing dalem perang Uhud. Setengah saking wong sing dimulyakake dening Gusti Allah ing dalam perang Uhud kanthi mati syahid Handolatu utawi Handolah. Wasilul malaikati rupane wong kang den dusi malaikat. Handolah ini adalah salah satu pasukan perang yang dimuliakan oleh Allah pada waktu perang Uhud. Dimuliakan apa? Dia matinya mati syahid yang memandikan malaikat. Wa huwa utawi Handolah iku Handolah ibnu Abi Amir. Iku Handolah ibnu Abi Amir. Handolah kang dadi anak lanange Abi Amir. Handolah ibnu Abi Amir ini adalah salah satu pasukan perang Uhud yang dimuliakan oleh Allah, mati syahid dan dimandikan malaikat. Fa innahu mongko sak temene Handolah iku lamma sami'a ing dalem semangsane krungu sapa Handolah as-sayhata ing ajaan perang utawa ing bengokan ajaan perang maksudnya nggih. Wa huwa hale utawi Handolah iku ala imraatihi ing atase menggauli bojo wadone Handolah. Qama mongko gumregah mongko jumeneng sapa Handolah min faurihi saking cepete Handolah ila jihadi tumuju maring jihad. Jadi yang namanya Handolah ini adalah
orang yang dimuliakan Allah pada waktu perang Uhud dengan keadaan mati syahid dan dimandikan malaikat. Jadi suatu cerita, suatu ketika ini Hanzalah ibnu Abi Amir ini sedang berada di rumah istrinya, bersama istrinya. Saat bersama istrinya mendengarkan ada suara ajaan untuk perang, yaitu perang Uhud tadi. Kemudian dia secara langsung tidak pikir panjang, langsung menuju tempat jihad. Walam yasmah hale ora gawe kemurahan sapa Hanzalah li nafsihi maring awak dhewe ne Hanzalah ayata afara ing yen to ngiri sapa Hanzalah anil furuji anggo saking metu hatta yagtasila hingga mandi sapa Hanzalah karena dia tadi bersama istrinya kemudian mendengarkan ada ajaan perang Uhud, langsung seketika dia menuju jihad, menuju peperangan tanpa mandi terlebih dahulu. Walam yasmah li nafsihi ayyata'akhkhara 'anil khuruj hatta yahtasila. Tanpa basa-basi, tanpa mandi dulu, setelah bersama istrinya mendengarkan ada ajaan perang Uhud, langsung menuju ke lokasi perang. Fastasnada mongko nulimati syahid sapa Hanzalah wa huwa hale utawi Hanzalah junubun iku wong kang junub. Tadi dia masih bersama istrinya mendengarkan ajaan, mendengarkan seruan untuk melaksanakan perang Uhud, langsung seketika langsung lari menuju perang dan dan tidak mandi terlebih dahulu, sehingga pada waktu perang Uhud itu Hanzalah terbunuh dengan keadaan mati syahid ya, dan dirinya masih dalam keadaan junub. Nanti ada suatu hukum fikih ini. Fa akhbara mongko nuli aweh kabar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aweh kabar ashabahu ing sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweh kabar ing annal malaikata ing satemene malaikat iku tughsilu ngadusi sapa malaikat hu ing Hanzalah. Kanjeng Nabi yang melihat malaikat memandikan Hanzalah kemudian memberitahu para sahabatnya. Tsumma qala li dawan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh salu ahlahu salu padha takono sira kabeh ahlahu ing ahline Hanzalah ing keluargane Hanzalah ing bojone Hanzalah. Tanya pada istrinya, pada keluarganya, ya, ma iku apa syanuhu utawi tingkai Hanzalah. Bagaimana Hanzalah itu tadi? Fasa'alu. Ya, nanti kamu tanya ya sahabat, bahwa Hanzalah saya melihat dimandikan oleh malaikat. Maka sekarang kalian menuju ke rumahnya untuk bertanya kepada istrinya apa yang dilakukan Hanzalah. Fasa'alu mongko padha takon sapa ashab takon imra'atahu ing bojo wadone Hanzalah. Seketika langsung menuju ke rumahnya dan bertanya pada ahlinya, kepada istrinya. Fa akhbarat mongko aweh kabar sapa imro'atuhu hu ing ashab al khabara ing khabar. Kemudian dijawab oleh istrinya bahwa Hanzalah tadi itu bersama dengan saya. Nah, kata istrinya Hanzalah tadi itu bersama dengan saya. Seketika mendengarkan seruan untuk jihad, dia langsung pergi menuju jihad tanpa mandi terlebih dahulu. Akhirnya sebab demikian
Hamdulillah ini dimandikan oleh malaikat. Faidatun ay hadhihi faidatun utawi iki iku faidah. Wa yughsilulan kena mandini sapa al-junubu sapa wong kang junub wal haidulan wong kang haid. Al-mayyita ngadusi al-mayyita ing mayit bila karohatin kelawan ora hukume makruh, bila karohatin kelawan ora makruh. Jadi ini ada sebuah faedah yang menerangkan bahwa orang yang junub, orang yang dalam posisi masih punya hadas besar, ya, dan juga orang yang haid, ini dia boleh memandikan mayit. Jadi apabila santri-santri putri, ya, yang haid ataupun santri-santri putra yang junub ataupun keduanya lah, yang jelas junub dan haid, ini misal kalian masih junub dan tetangga kalian ada yang meninggal dunia, ini kalian boleh memandikan mayit tersebut. Jadi tidak harus mandi dulu baru memandikan mayit, tapi kalian langsung menuju ke mayit tersebut dan memandikan mayit tersebut. Hukumnya boleh dan itu tidak makruh. Dzakara nutur sapa Imam Nawawi ing qaul fir raudhati ing dalam kitab Ar-Raudhah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Dan juga ada di kitab ada di kitab An-Najmul Wahhaj, ini sama redaksinya, qala wa yughsil al-junubu wal haidu al-mayyita bila karahatin li'annahuma qahirani ka ghairihima. Ya. Ini Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang junub dan orang yang haid ini boleh memandikan mayit. Hukumnya bila karahatin, tidak makruh. Mengapa? Li'annahuma tahirani ka ghairihima. Mereka orang-orang junub dan orang yang haid ini suci sebagaimana selain kedua tersebut. Qala wa idza mata ghusala ghusila ghuslan faqat. Ghusila ghuslan faqat. Jika mereka orang yang junub dan haid ini meninggal dunia, maka cukup dimandikan sekali. Li'annal ghusla karena sak temene mandi alladzi kana alaihima iku in qata'a bil mauti, karena mandi yang ada pada diri mereka berdua, orang yang junub dan orang yang haid ini mandi junub dan mandi haid ini akan terputus atau akan gugur bil mauti sebab kematian, kama taqaddama fi syahidil junubi dalam bab syahid junub. Ini keterangan ini diambil dari kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Muhadzab lil Imam Syafi'i, ya. Qala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam syarah Al-Muhadzab, wa karihalan milang-milang makruh huma wa karihalan makruh. Wa karihalan milang-milang makruh huma ing karone junub wal haid sapa Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri mengatakan bahwa orang junub dan orang haid hukumnya makruh memandikan mayit. Wa ghairuhu lan sakliyane Al-Hasan. Ya, jadi yang mengatakan ini tidak, yang mengatakan bahwa orang yang junub dan orang yang haid ini tidak makruh, ini Imam Nawawi. Sedangkan Imam Al-Hasan Al-Basri dan selainnya
wa ghairuhu lan saliyane Al-Hasan ini mengatakan bahwa hukumnya makruh. Daliluna utawi dalil kita Asy-Syafi'iyah. Daliluna utawi dalil kita iku in annahuma saktemene al-junubu wal haidu tahirani iku suci karone kawairihi makaya sakliyane al-junubu wal haidu. Kata Imam Nawawi, dalilnya apa? Mereka berdua itu suci sebagaimana selain berdua itu tadi, selain junub dan orang haid. Wa idza mata lan ing dalem nalikane mati sapa al junub wal haidu husila mongko diadusi sapa al junub wal haidu huslan kelawan adusan wahidan kang siji faqo mongko bloko. Maka ketika al junub wal haid ini meninggal dunia maka cukup dimandikan sekali sebagaimana tadi apa yang diterangkan dalam kitab An-Najmul Wahaj, wa idza mata ghusila ghuslan faqat li annal ghusla alladzi kana alaihima in qata'a bil mauti kama taqaddama fi syahid al-junub fi syahidil junubi. Zakara nutur sapa Imam Nawawi ing qaul fir raudhati ing dalam kitab Ar-Raudhah. Ini ya. Jadi seperti itu tadi keterangannya. Wal ghuslu tawi mandi allazi kang kana kang ana apa allazi iku alaihi ma tetep ing atase karone al junub wal haidu khabare kana saqata iku gugur apa al ghuslu bil mauti sebab mati. Jadi kalau orang itu junub dan haid, dia dalam keadaan haid dan dia dalam keadaan junub misalnya, ya ketika dia mati maka cukup dimandikan mandi mayat itu, tidak harus dimandikan dua kali. Artinya dua kali apa? Ya mandi junub atau mandi haid kemudian mandi karena kematian. Jadi kalau menurut Imam Nawawi cukup sekali dimandikan. Qala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi ing dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Wa qala lan ngendika sapa Al-Hasanu sapa Al-Hasan Al-Bisri Hasan Al-Basri wahdahu hale suwijine Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Al-Hasan wahdahu hale suwijine Al-Hasan Al-Basri. Ya, ing pengetikan yughsalani ghuslaini. Nah, ini pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan yughsalani didusi sapa al-junubu wal haidu ghuslaini kelawan rong adusan. Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, orang yang haid dan orang yang junub ini dimandikan dua kali, yaitu mandi junub atau mandi haid kemudian mandi kematian. Jadi untuk hikayah yang ke-12 tadi bahwa ada sahabat yang namanya Hamdullah yang mana sedang bersama istrinya, ini kemudian mendengarkan ada seruan untuk perang. Setelah itu langsung seketika pergi dalam keadaan junub. Lalu bagaimana setelah dia meninggal dunia? Maka kemudian dimandikan oleh malaikat. Matinya mati syahid, berarti perlu ndak ini dimandikan lagi? Ya. Perlu ndak ini dimandikan? Karena matinya mati syahid, tetapi dia masih junub. Dimandikan tidak? Tidak dimandikan. Dengan bukti apa? Ini tadi. Dengan bukti bahwa orang yang junub dan orang yang haid itu ketika meninggal dunia itu cukup dimandikan sekali menurut Imam Nawawi. Jadi ketika sudah dimandikan oleh malaikat ya sudah langsung dimakamkan.
Ya, alhamdulillah ini langsung dimakamkan, jadi tidak perlu dimandikan lagi karena sudah dimandikan malaikat. Sekian ya hikayah dan Ats-Tsalitsah Asyrata, 13, 14, 15, 16, 17 ini sudah selesai hikayah 17. Kiranya untuk pertemuan kali ini wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Idza wajadtum minni al-khata' fal 'afwu minkum. Wassalamu